Bab 3, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran data yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai menyimpang dari nilai rata-rata. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari di sini ada 12 ya, diantaranya simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, desil, persentil, jangkauan semi-interkuartil, jangkauan persentil, nilai standar, koefisien variasi, ukuran kemiringan, ukuran keruncingan, dan koefisien penentu. Baik, yang pertama adalah simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata adalah suatu ukuran yang menyatakan penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-ratanya. Yang pertama di sini simpangan rata-rata data tunggal ya. SR, simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR ya, di sini sama dengan jumlah nilai mutlak data pertama, data kedua, data ketiga gitu ya, dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data. SR sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi N. Di mana X-nya ini nilai data, ya, data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya, dikurangi X bar itu rata-rata hitung, dan N itu banyaknya data. Contoh soal, diketahui data sebagai berikut. 2, 4, 5, 7, 2. Tentukan simpangan rata-ratanya. Ya, 2 di sini berarti data pertama, 4 itu data kedua, 5 data ketiga, 7 data keempat, dan 2 data kelima. Langkah pertama untuk mencari simpangan rata-rata, ya, kita harus mencari rata-rata hitungnya terlebih dahulu. Ibu pernah menyampaikan kepada kalian cara mencari rata-rata hitung dari data tunggal. Ya, caranya tinggal menjumlahkan saja semua data yang ada dibagi N atau dibagi banyaknya data. Ya, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 2 dibagi banyaknya data yaitu 5. Sama dengan hasilnya 20 dibagi 5, jawabannya 4. Jadi rata-rata hitung dari data ini adalah 4. Berikutnya kita cari simpangan rata-ratanya. SR ya, dalam hal ini dilambangkan dengan SR, simpangan rata-rata itu sama dengan sigma nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi N. Jumlah dari nilai mutlak data dikurangi rata-rata dibagi banyaknya data. Sama dengan data pertama atau X yang pertama adalah 2 ya. Kemudian dikurangi X bar, dikurangi rata-rata. Rata-ratanya 4, tapi dia di dalam nilai mutlak ya. Ditambah 4, 4 itu dari data kedua dari sini 4 ya, X yang kedua dikurangi rata-rata. Jadi urutannya harus X1 dikurangi X bar, X2 dikurangi X bar. Lalu X3, X3-nya 5 ya, data ketiganya 5, dikurangi X bar, X barnya 4. Ditambah 7, 7 itu data keempat, dikurangi rata-rata, rata-ratanya 4. Lalu ditambah nilai mutlak 2, 2 itu data terakhir ya, data kelima, dikurangi 4, 4 itu dari rata-rata. Jadi urutannya sekali lagi Ibu ulangi, X1 dikurangi X bar atau rata-rata ya, data kedua dikurangi rata-rata hitung, data ketiga dikurangi rata-rata hitung, data keempat dikurangi rata-rata hitung, data terakhir juga dikurangi rata-rata hitung. Jadi urutannya harus X dikurangi X bar. Nah, di sini ada nilai mutlak, artinya nilai yang selalu bernilai positif. Ya, ada 2 garis, ini 1, 2. 2 diambil 4, jadinya 2. Tapi kalau dia dalam kurung, kurung biasa ya, 2 diambil 4, harusnya kan negatif 2 ya. Karena ini di dalam nilai mutlak, jadi nilainya positif 2. Ya, 4 dikurangi 4, 0. Nilai mutlak 5 dikurangi 4, 1. Nilai mutlak 7 dikurangi 4, itu 3. Dan nilai mutlak 2 dikurangi 4,
itu adalah 2, bukan negatif 2. Ya, jelas ya? 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 5. Jawabannya 8. 8 per 5 sama dengan 1,6. Nah, ini untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal. Ya. Yang kedua, mencari simpangan rata-rata dari data berbobot. Coba bisa sambil diperhatikan di sini. SR ya, simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikalikan nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi sigma F. Bedanya dengan rumus untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal apa ya? Bedanya apa? Bedanya di sini ada frekuensi, ya diselipkan frekuensi sebelum nilai mutlak X min X bar. Ya, kita langsung ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Yang memiliki nilai 2 ada 4, nilai 6 ada 2, nilai 4 ada 3, nilai 8 ada 1. Tentukan simpangan rata-ratanya. Oke, langkah pertama seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, untuk mencari simpangan rata-rata, kita harus mencari dulu rata-rata hitungnya. Ini ya, rata-rata hitung. Ada cara yang lebih simpel di sini ya, tidak memakan banyak tempat. Kalian cukup menambahkan di sini kolom tambahan, kolom fx ya, seperti yang sudah kita pelajari. 2 kali 4 tinggal langsung ditulis di sini 8, di sini 12, 12, lalu 8. Kemudian frekuensinya jumlahkan, fx-nya juga dijumlahkan. Nanti jumlah fx dibagi jumlah frekuensi. Itu lebih simpel. Atau kalau kalian punya waktu yang leluasa, silahkan dihitung seperti ini. 2 kali 4. 2-nya dari sini ya, 2-nya dari nilai X, 4-nya dari nilai frekuensi. Ditambah 6 kali 2. Dapatnya dari X dikali F. Gitu. Kemudian ini kolom X dikali kolom F lagi. 4 kali 3, lalu ditambah 8 kali 1. 8 kali 1. Dapatnya dari situ ya. Dibagi 10. 10 itu dari banyaknya, bukan dari banyaknya, dari jumlah frekuensi. Dari 4 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Hasilnya 10. Lalu 2 kali 4 itu 8, 6 kali 2, 12, 3 kali 4, 12, 8 kali 1, 8. Sekarang tinggal dijumlahkan saja. 8 tambah 12 tambah 12 tambah 8, hasilnya 40, dibagi 10, jawabannya 4. Ingat, 4 ini baru rata-rata hitung saja, bukan simpangan rata-rata. Langkah berikutnya, kita langsung substitusikan nilai rata-rata 4 ini ke dalam rumus simpangan rata-rata. SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma F dikalikan nilai mutlak X dikurangi X bar dibagi jumlah frekuensi. Sama dengan ini F di bagian depannya, berarti kita cari atau ambil frekuensi kelas pertama. 4 ya, simpan di sini, dikalikan nilai mutlak X min X bar. X dikurangi X bar. X-nya berarti 2. 2 simpan di sini. Dikurangi rata-rata. Rata-rata. Ini rata-ratanya 4. Jadi Ibu ulangi ya. Urutannya frekuensi, kemudian X atau nilai data pertama, kemudian rata-rata. Ditambah ya, karena di sini ada sigma berarti jumlah, artinya ditambah frekuensi kedua. Frekuensi kedua nilainya 2 dikali nilai mutlak frekuensi ya, frekuensinya yaitu di sini frekuensi 2 itu tadi ada 6. Berarti nilainya 6 dikurangi 4. 4 itu dari rata-rata ya, ditambah frekuensi kelas ketiga. 3 di sini ya, 3 dikalikan dengan X dari frekuensinya 3 yang memiliki frekuensi 3 yaitu 4 di sini ya, dikurangi rata-rata. Ditambah 1 ini dari frekuensi sini ya, frekuensi kelas terakhir dia 1 dikalikan nilai mutlak X-nya 8
dikurangi rata-rata. Jadi 4 ini dari rata-rata. Jadi Ibu ulangi urutannya adalah frekuensi, kemudian X, X bar. Frekuensi, kemudian nilai, nilai data kedua, lalu rata-rata. Frekuensi kelas ketiga, kemudian nilai, ya, frekuensi kelas ketiga, kemudian nilai, nilainya 4, dikurangi rata-rata. Lalu, frekuensi lagi, frekuensi dikalikan nilai mutlak. 8 dari sini, 8 dikurangi rata-ratanya 4, ya. Sama dengan 4, ya, 4, tulis ulang. Nilai mutlak 2 dikurangi 4, yaitu 2 ditambah nilai mutlak 6 dikurangi 4. 2 berarti ya, 2 ini dari sini dari depan, 2 yang belakang itu dari 6 dikurangi 4, lalu 3-nya ditulis ulang, 4 dikurangi 4, nilai mutlak 4 dikurangi 4 itu 0, ditambah 1, nilai mutlak 8 dikurangi 4 adalah 4. Lalu, operasikan biasa ya, 4 kali 2 itu 8, 2 kali 2, 4, kemudian 0 ini didapat dari 3 kali 2, dan 4 ini diperoleh dari 1 kali 4. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 4, jawabannya 16 dibagi 10, jawaban akhir 1,6. Seperti itu ya untuk data berbobot. Nah, sama persis dengan data kelompok. Yang membedakannya hanyalah cara mencari rata-ratanya saja ya. Ibu sudah pernah menyampaikan cara mencari rata-rata dari data kelompok ya. Buat kolom tambahan yaitu kolom titik tengah ya, seperti itu kan. Kemudian buat kolom tambahan lagi kolom FXI. Langsung di soalnya juga tidak apa-apa, itu boleh ya. Ini langsung ke contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata dari data sebagai berikut. Nilai 2 sampai 4 itu ada 4, nilai 5 sampai 7 ada 2, dan seterusnya. Buat cari rata-ratanya dengan cara membuat kolom tambahan ya. Titik tengah ini 3 diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 2 ditambah 4 itu jawabannya 6, dibagi 2 hasilnya 3. 5 ditambah 7 itu 12, dibagi 2 hasilnya 6. Lalu untuk mengisi kolom FXI tinggal dikalikan saja. 3 kali 4, 12, 6 kali 2, 12, 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Untuk mencari rata-rata hitungnya, sigma Fx ya, berarti jumlah yang ini nih, yang sebelah kanan, dibagi jumlah frekuensi, dibagi yang sebelah kiri. Jadi 63 dibagi 10, jawabannya 6,3. Langsung substitusikan ke simpangan rata-ratanya. SR ya, sigma F, nilai mutlak X dikurangi X bar. Sama persis kan dengan yang tadi dengan data berbobot ya? Iya, oke. Sekarang frekuensi. Yang disebut pertama itu frekuensi. Frekuensinya 4. Frekuensi kelas pertama kan 4 di sini ya. Maka 4 dikalikan dengan nilai mutlak ya. 3. 3 itu dapatnya dari XI atau titik tengah ya. Dikurangi 6,3 itu dari rata-rata. Jadi urutannya sama dengan yang tadi dengan data berbobot. Frekuensi, kemudian nilai ya, dalam hal ini titik tengah, kemudian rata-rata. Ditambah 2. 2 ini dari frekuensi kelas kedua. Dikalikan nilai mutlak 6. 6 itu dari titik tengah. Dikurangi 6,3 itu dari rata-rata. Lalu 3. 3 ini dari frekuensi kelas ketiga. Dikalikan dengan 9. 9 itu di sini titik tengah atau nilai X dari kelas ketiga dikurangi 6,3 dari rata-rata. Ditambah 1. 1 itu dari frekuensi kelas keempat. Ini ya 1 dikalikan nilai mutlak 12. 12 dari sini dari titik tengah dikurangi 6,3 atau dikurangi rata-rata. Dibagi banyaknya atau jumlah dari frekuensi. Jumlah frekuensinya 10. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, nilai mutlak 3 dikurangi 6,3 itu hasilnya positif 3,3 ya. 4 dikali 3,3 itu hasil dari nilai mutlak 3 dikurangi 6,3. Ditambah 2 dikalikan dengan
Nilai mutlak 6 dikurangi 6,3 yaitu 0,3, ditambah lagi 3, 9 dikurangi 6,3 ya nilai mutlak 3,3, lalu ditambah 1 dikalikan dengan nilai mutlak 12 dikurangi 6,3. Jawabannya 5,7. Langsung selesaikan. 4 kali 3,3 itu 13,2. 2 kali 0,3 itu 0,6. 3 kali 3,3 itu 9,9. 1 dikali 5,7 itu 5,7. Terakhir tinggal ditambahkan. 13,2 ditambah 0,6 ditambah 9,9 ditambah 5,7 dibagi 10. Jawabannya 29,4 dibagi 10 yaitu 2,94. Seperti itu ya, itu penjelasan mengenai simpangan rata-rata.